itu menjadi tempat pendamaian jiwa. Ya. Maka nasihat saya yang kedua buat kalian teman-teman, jaga sholat. Ya. Seandainya Pak, di lokasi nih, di lokasi, ya, kita mau kerja bertepatan dengan azan asar dan qadarullah belum kerja. Nih dengerin teman-teman yang di lokasi. Dan qadarullah belum kerja, belum naik, baru memulai bertepatan azan. Tidak ada salahnya Anda ambil air wudu, sholat asar cuma 4 menit, 5 menit. Sholat dulu, minta pertolongan Allah. Kadang-kadang kita Pak, udah lihat, iya, kita mau perbaiki di satu tempat, bertepatan azan, kita langsung berpikiran, selesai dulu baru sholat. Iya kalau hidup, kalau di atas mati gimana? Sholat dulu Pak. Itu yang sudah berpotensi menghilangkan nyawa. Apalagi kalau cuma rapat, ngumpulin tim, kita darurat nih, harus meeting. Oke, pas mau meeting, azan. Sudahlah, teman-teman kita sholat 5 menit, selesai sholat langsung ke sini. Kan Anda nggak akan bergeser kok nyawa Anda itu dengan sholat dulu. Ya. Jadi di lokasi saja, ini dengerin. Kecuali gini teman-teman, mohon maaf sekali. Kecuali keadaannya Anda naik jam 10, jam 12 azan zuhur, Anda masih di atas, itu dibolehkan jamak tanpa qasar, boleh jamak. Seperti seorang dokter. Nih dengerin ya teman-teman, ini yang di lapangan. Dengerin baik-baik, dan kalau ada manajernya di sini, perhatikan. Itu seperti seorang dokter yang kalau lagi operasi azan. Nggak boleh, haram. Hukumnya dokter bilang, izin ya, saya sholat dulu. Ini kepala lagi dibedah ini. Habis dibedah azan, belum selesai. Atau orang lagi dibedah perutnya, izin ya, saya sholat dulu. Nggak bisa Pak. Dokter-dokter banyak yang tanya saya itu, dokter bedah. Saya kemarin ngisi di PABI juga, Persatuan Ahli Bedah. Iya. Saya ngisi di sana. Ada bedah saraf tuh bilang, Ustadz, kalau saya sudah belah kepalanya orang, azan Ustadz, sholat dulu atau lanjutin dulu? Saya bilang, lanjutin lah dong. Ustadz, kalau lewat waktu sholat gimana? Saya bilang, gak apa-apa. Walaupun 4 waktu sholat lewat. Beneran Ustadz, saya pernah operasi Ustadz bedah saraf 12 jam. Saya mulai pagi jam 9, saya selesai jam 8 malam. Saya bilang, berapa waktu sholat itu dok? 4 waktu sholat Ustadz. Gimana caranya? Saya bilang, gak apa-apa. Kalau itu nyawa manusia, gak apa-apa. Gimana caranya Ustadz? Dokter 12 jam itu, dokter pertama, sholat yang paling pertama ditinggal apa? Itu yang paling berurutan dikerjakan. Jadi dokter zuhur dulu, qomat. Selesai zuhur qomat, asar lagi qomat. Selesai qomat, maghrib lagi qomat. Isya lagi qomat. Ini karena sudah berkaitan dengan doruriyatul khams, 5 hal yang paling dijaga dalam Islam. Dan yang paling pertama, nyawa. Allah berfirman, kalau ada satu orang yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia hidupkan semua orang. Satu nyawa begitu berharga di sisi Allah. Sama Pak, mohon maaf, kalau orangnya lagi di atas nih, ya, di tower merbaikin atau lagi apalah, ya, dan itu sudah dalam keadaan sedang menginstalasi dan seterusnya, qadarullah azan, ya, nggak bisa ditinggal, maka nggak apa-apa, dia perbaiki dulu sampai dia selesai. Ustadz, kalau lewat waktunya nggak apa-apa, lanjutkan. Nanti dijamak tanpa qasar. Ingat, nggak boleh qasar. Qasar itu khusus musafir. Iya. Dan orang yang sakitnya parah sekali, itu baru boleh qasar. Kalau dia cuma sakit-sakit ringan, boleh jamak, nggak boleh qasar. Ya. Hujan deras, boleh jamak, nggak boleh qasar. Qasar itu apa Ustaz? Memenggal dari 4 jadi 2. Itu qasar. Dan hanya ada 3 waktu sholat yang bisa diqasar. Zuhur, asar, isya. Oke. Jadi Ustaz, apa nasihat yang kedua setelah yang pertama, hindari maksiat, hindari dosa? Nasihat kedua, jaga sholat. Jelas. Ya. Perintah yang satu-satunya Rasulullah yang harus ke langit Pak. Semua perintah itu ayatnya yang turun ke bumi. Kalau sholat, Rasulullahnya yang harus naik ke langit. Dalam sebuah perjalanan yang dinamakan dengan Isra. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, nasihat yang juga saya nasihatkan pada semuanya, baik pimpinan maupun ya, karyawan, staf dan semuanya yang hadir. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, dalam hal ya,
kita hidup hari ini. Oh ya, makasih ya Pak. Ya. Dalam hal kita hidup hari ini, ya, ternyata ada hal yang paling, ya, membuat seseorang, ya, tidak bisa lepas dari yang namanya hukuman Allah. Ada hal Pak yang paling berbahaya selain bikin maksiat, selain meninggalkan sholat, yang juga sangat cepat, amat sangat cepat hukumannya. Yang saya izin titip ini di akhir Pak, ya, supaya menjadi pelajaran bagi semua. Semua dosa kita yang kaitannya dengan Rabb, dengan Allah, ya, itu bisa saja selesai dengan istighfar, taubat, bisa saja selesai dengan banyak beramal saleh. Karena kita punya Rabb yang maha pengampun, maha penyayang Pak. Tapi ada dosa yang sampai kiamat nanti, kalau dia mengganjal dan menjadi sesuatu yang berbahaya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dosa itu berkaitan dengan al-huquq wal wajibat kalau dalam bahasa Arabnya Pak. Hak-hak dan kewajiban. Ya. Ini baik staf maupun pejabat maupun siapapun, kita semua. Hukuk dan wajibat, hak-hak dan kewajiban Pak. Ini poin nomor 3 yang tidak boleh diremehkan Pak. Teman-teman, saya sampaikan, ngopi di warkop jam kantor haram kalau nggak izin dan kalau bukan pekerjaan. Apalagi nge-mall. Istighfar ke semua. Ya, tolong ditandai ibu itu yang paling besar ketawanya Pak. Jangan-jangan dia selalu nge-mall pas jam kantor. Diizinkan sama atasan. Ya. Ya, kalau diizinkan sama atasan ya itu hal yang berbeda. Tapi atasannya pegang nggak? Iya. Aturan bahwa memang dia ke mall itu untuk suatu pekerjaan. Iya. Seandainya mohon maaf, iya. Seandainya mohon maaf, kalian bisnisnya ini atau pekerjaannya adalah berkaitan dengan mohon maaf customer seperti orang-orang di sana di wilayah, sah-sah saja. Ustadz ketemu orang tagih dan seterusnya ngobrol sama ini. Tapi kalau kalian ketemu hari-hari urus alat, urus penyaluran, ya, rasa-rasanya nggak ada di Trans Studio Mall itu. Lagi pula talo ke Trans Studio. Tapi kalau orang di sini pasti nge-mallnya ke Nipah ini. Iya. Paling dekat lah itu. Nggak taunya Ustadz, iya pasti Ustadz tahu. Iya. Bapak Ibu sekalian, boleh saya ceramah terakhir sedikit 5 menit ini, boleh? Boleh kita fokus dengar sedikit, boleh? Jangki marah karena saya memang Ustadz, mau diapa? Nggak ada yang marah. Siapa suruh undang saya? Bapak Ibu, iya boleh saya kasih tahu ya, Pak. Ada namanya hak dan kewajiban. Hak kita, kewajiban kita. Kita memanipulasi fingerprint itu haram. Datang finger, pergi kemana nggak kerja, itu haram Pak. Itu sama dengan Anda mengumpulkan gaji yang haram. Demi Allah, saya pastikan, Anda boleh tanya majelis ulama, boleh tanya kepada siapapun, minta fatwa sama siapapun, haram hukumnya. Kalau bukan urusan kerjaan kantor, haram. Ya. Anda sudah terikat dengan kontrak Pak. Jam kerja jelas, pekerjaan jelas, jam libur kapan, waktu, cara cuti gimana, apa yang ditolerir, apa yang tidak, jelas. Ya. Beda kayak saya Ustadz, alhamdulillah. Mau Kak ke mall tiap hari, siapa mau larang Kak? Ya. Kita yang atur. Begitu pula ketika saya juga punya karyawan, saya bilang, ada jam kerja, fingerprint buatan manusia, kau bisa bohongi saya, tapi ada mata yang tidak akan pernah bisa kau bohongi. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pak, Ibu, saya mohon dengan sangat, ini bukan berkaitan dengan ngapa mau Ustadz kerasnya, bukan. Berkaitan dengan Anda mau nggak bawa pulang rezeki yang halal ke rumah, ya. Sejam, 2 jam, lebih baik jujur. Potong gaji saya Pak. Saya 2 jam ini di Mall Nipah, nongkrong di Fore.
Iya, dia kena semua Pak. Biar dia lampiaskan ketawa. Karena memang dia yang saya sindir. Dari tadi memang itu sasaran saya Pak. Biar. Ya ini semua ini yang belakang ini. Pokoknya belakang kudung merah ke belakang sudahlah. Cocok itu Iya. Iya. Nanti pilih lanjut cerita tabuna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya serius kayak ini kodong. Saya walaupun ketawa-ketawa ini kodong, saya kasih tahu ke arahan benar ini. Lebih baik Anda bilang, Pak, saya 1 jam kurangi saja Pak. Ya. Lapor aja ke perusahaan, nggak apa-apa. Kalau perusahaan bilang, udahlah nggak apa-apa, itu juga bagian daripada kompensasi kamu. Silahkan, halal jadi. Ya. Tapi kalau Anda diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya nggak berkah, nggak halal. Ya. Saya biasa ketemu orang pakai baju korpri begitu ya. Nongkrong jam 10 pagi di warkop-warkop. Saya bilang kemana ngasih ini orang. Iya. Mana semua atasannya. Yang terus dia karena di samping saya, dia cerita, saya dengar, ya Allah, kan mau dengar karena berdampingan kursi kita. Didengar tong apa dia bahas. Iya. Saya tanya, dinas mana Ki? Dinas pendidikan Ustaz. Apa kita bahas? Tambang. Saya bilang enggak nyambung Pak. Bahas tambang dinas pendidikan Pak. Nggak, demi Allah Pak, bertobat Meki. Saya bertobat Meki Pak. Karena saya kenal kadisnya, dia mau apa? Saya temanku kadis, dan saya bukan kadis, gubernur saya kasih tahu. Kalau mau Ki, bertobat Meki Pak. Iya Ustaz, saya bahas Ki begini malam-malam Pak. Di luar jam kantor. Habis maghrib Anda nongkrong, terserah Anda, itu urusan Anda. Pak, yang membuat Allah marah itu karena ada yang halal banyak, rezeki ini nikmat jelas, tapi Anda cari yang haram. Rasulullah mengatakan innal halal bayyin, yang halal jelas, wa innal haram bayyin, yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya banyak yang samar-samar, namanya mustabihat. Kalau orang biasa bilang syubhat. Syubhat itu samar-samar. Kata Nabi, man waqa'a fi syubhat, yang jatuh pada yang samar-samar, waqa'a fil haram, pasti jatuh pada yang haram. Ini dari Nabi Pak. Hadisnya sahih, ada di Arba'in Nawawiyah, ada di hadis Muslim. Anda mau apa? Saya cuma Ustadz kasih tahu Anda yang benar. Bahwa cara benar cari pekerjaan, cara benar bekerja ketika sudah dapat pekerjaan, dan melaluinya perhatikan ini nomor 3, hak-hak dan kewajiban. GM apa haknya, apa kewajibannya. Wajar dia punya mobil dinas, wajar dia punya rumah dinas, karena dia GM, tanggung jawabnya lebih besar. Saya sepakat, saya waktu itu dijemput pakai mobil menteri Pak di Jakarta. Iya, mobil menteri, wajar menteri. Kemarin saya ceramah, anaknya menteri hukum, Pak Akbar, wakil ketua MPR. Iya, bapaknya menteri hukum Pak Supratman Aktas. Saya ceramah di Sen Regis di Kuningan. Saksinya Pak Dasko, wakil ketua DPR. Yang sambutan Pak Muzani, ketua MPR. Saya ceramah Pak khotbah nikah. Pas-pas bagi baju ini saya pakai. Serius ini. Ceramah apa saya bilang sama mereka? Saya bilang apa sama mereka? Dengar ini, mumpung depan pejabat. Ya, ada semua itu wakil ketua MPR, ada semua ketua-ketua partai. Apa saya bilang sama mereka? Saya bilang, Pak, ya, sampai kapanpun ketenangan hati, kedamaian jiwa itu ada pada keluarga. Kan ini ceramah nikah toh? Saya bilang ada pada keluarga. Back to family, kembali pada keluarga. Ya. Damaikan hatimu dengan hal-hal yang dihalalkan Allah. Anda tahu Pak, kenapa kembali pada keluarga itu mendamaikan? Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik nafkah yang kau berikan kepada istrimu? Ya. Jadi para istri, ya, para suami, jadilah orang yang menjadikan keluarga itu tempat kembali yang nyaman. Anda tahu kenapa dia menjadi tempat kembali yang nyaman Pak? Karena halal. Istri disahkan dengan kalimat yang halal, diberikan nafkah dengan harta yang halal, anak dibiayai dengan karena itu mendamaikan Pak.